apapun itu mapelnya, guru harus hadir sebagai orang yang memberikan pencerahan betapa bergunanya ilmu itu untuk menjawab problem ini yang diusahakan itu sangat kontekstual dan praktikal gitu loh. Jika sekolah itu gratis, kok terlihat dientengkan gitu. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars to the sky, just two hearts running wild. Bener memang di lapangan gitu, tapi ibaratnya saya tuh di lapangan yang kalau suruh melihat konteksnya Indonesia, kapasitas lensa saya itu terlalu lokal gitu loh. Gak apa-apa, ini kan perspektif lokal. Iya, makanya. Ya ini, tapi jangan dianggap sebagai statement yang merepresentasikan global gitu ya. Iya. Tapi based on personal experience. Gak bisa mewakili secara keseluruhan. Benar. Jadi tidak bisa dipukul rata gitu. Kalau menurut pengalamanku, yang beberapa tahun di sekolah yang bisa dikatakan pinggiran, sekolah swasta pinggiran yang bukan favorit, yang mostly anak-anaknya itu berasal dari orang tua kalangan menengah ke bawah. Masalah pendidikan di Indonesia itu masih sangat terasa pada akses sebenarnya. Meskipun ukurannya adalah kota Surabaya loh. Akses dalam apa? Misalnya kayak gini. Semua sekolah itu sama pengawas, sama dinas, sama negara dalam dituntut untuk mencapai sebuah standar yang sama. Gitu. Tapi masalahnya setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan itu tidak mempunyai faktor yang mensupport itu. Sumber dayanya beda-beda. Gitu. Alih-alih untuk menuntut standar yang sama gitu, memberikan kesempatan masing-masing institusi untuk bisa berkembang sesuai personal atau karakter di daerahnya itu juga kurang gitu. Makanya di sini saya membicarakan soal akses. Yang pertama, guru-guru honorer ataupun guru-guru yang ada di lembaga pendidikan swasta itu kurang terjamah oleh bantuan pemerintah. Intinya masih kurang. Terus dari segi sarana dan prasarana, apalagi itu, gitu. Belum lagi kalau misalnya melihat fenomena PPDB sekarang, yang ternyata di tahun ini pun wacana tentang jalur siluman itu masih santer didengar, gitu. Ini semakin. Gimana itu? Maksudnya jalur siluman itu gimana? Ya ibaratnya, contohnya gini, ini bukan kayak sekedar permainan orang dalam, gitu. Contoh praktek jalur siluman tuh kayak gini. PPDB secara resmi di websitenya itu sudah tertutup, sudah ditutup. Artinya sudah nggak boleh dong masuk ya. Jalur apapun sudah tutup. Tapi tiba-tiba pas H-1 MPLS sebelum MOS itu, dulu MOS ya zaman kita, tiba-tiba ada anak baru yang masuk. Kayak gitu. Yang mana ya kayak gitulah. Tapi sekolah nggak bisa intervensi kalau ada yang aku sebenarnya kurang paham sih praktek itu sebenarnya siapa aja yang bermain dan bagaimana skema powernya itu bisa. Tapi pada intinya tiba-tiba itu tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada. Benar-benar kayak ya itulah. Dan terus, itu kan di sekolah negeri masalahnya itu. Lanjut. Dan PPDB yang ada fenomena jalur siluman itu kan kemudian semakin memperparah stigma negatif masyarakat tentang potret kebijakan pendidikan kita. Mereka terutama nih yang merasa tidak mendapatkan keadilan di masalah zonasi. Nah itu kan, itu mereka sering mencocok-cocokkan jarakku sekian, lolos ya jarakku sekian. Karena beberapa lokasi kan itu kadang memang nggak ada sekolah SMA-nya. Benar. Nah ya kan itu juga. Kecuali kan jika di semua mungkin katakanlah di satu kecamatan itu lengkap lah SMA, SMP memenuhi semua di situ ada. Karena kalau yang memang SMA-nya jauh gitu, dan memang itu lokasinya satu kecamatan yang nggak ada sekolah negerinya, SMA benar. Kasihan juga nanti orang tuanya gitu. Dan ini juga mau cerita bagaimana suka dukanya kita yang bergerak di sekolah swasta.
Di sekolah swasta itu setiap tahunnya kami itu selalu dihantui sama kekhawatiran sekolah-sekolah negeri ini setiap tahunnya bakal buka rombel baru, bakal buka kelas baru, kuota terus ditambah. Nah kalau kuota terus ditambah, berarti kan secara tidak langsung kuota untuk sekolah swasta menengah ke bawah itu pasti akan rancang. Gitu. Nah jadi kami yang ada di garda sekolah swasta ini sudah sering mendengar kata-kata, wah ini kebijakan pemerintah nih sepertinya perlahan mau mematikan sekolah swasta. Gitu. Nah itu juga problem juga sih. Nah mengapa juga problem? Kan ya maunya pemerintah mungkin POV-nya adalah pengen pemerataan sekolah gratis dan sebagainya, pendidikan yang merata dan sebagainya gitu kan. Oke gitu, tapi kemudian tidak bisa dipungkiri sekolah swasta itu juga menjadi bagian dari pembangunan sektor pendidikan di Indonesia sudah lama juga gitu loh. Masa iya kemudian ibaratnya dinonaktifkan begitu saja gitu loh. Ya seharusnya ada kebijakan alternatif yang tetap mensupport gitu loh. Artinya ibarat membagi lahan juang, ya dibagilah gimana gitu. Kalau memang sekolah swasta itu dirasa tidak bisa memberikan output yang sepadan atau yang sesuai kriteria yang diinginkan pemerintah, tapi faktanya sekarang sekolah-sekolah nomor 1 itu sekolah swasta semua gitu. Intinya kan kayak gitu. Berarti kan ya gimana lah harapan kami yang ada di barisan sekolah-sekolah swasta ini sebisa mungkin pemerintah juga memperhatikan soal itu. Kalau tentang siswa, kadang kan di sekolah-sekolah, ya mohon maaf, yang menengah ke bawah itu kan banyak juga kenakalan remaja gitu. Dan bahkan beberapa banyak juga yang anak-anaknya itu nggak sampai lulus, atau kadang-kadang ada yang hamil di luar nikah terus putus sekolah dan punya anak, jadi lingkaran lah istilahnya. Anaknya gitu lagi. Itu gimana menurutmu? Wah itu juga problem yang level lain ya tadi, levelnya sudah lain gitu, atau ibarat lapis-lapis problematika pendidikan itu ada di lapisan lain gitu menurut saya. Karena mengapa? Itu membutuhkan regulasi, membutuhkan SDM dan juga support yang tertentu gitu, dan tidak boleh ditunda juga, mengingat itulah ternyata mengapa faktanya anak-anak yang ada di sekolah menengah ke bawah yang mungkin support well-being-nya itu kurang gitu. Well-being yang saya maksud di sini adalah misalnya kayak mental health, kemudian support literasi dari keluarganya itu tentang kesadaran pendidikan dan sebagainya, itu ya memang rata-rata keluarga-keluarga yang ada di sekolah seperti itu dan mendapatkan kasus yang putus sekolah dan kenakalan remaja itu memang kebanyakan mereka memang sudah membawa masalah dalam tanda kutip sejak di lingkungan keluarganya gitu. Di sini saya sebagai guru itu terkadang merasa kasihan sebagai anaknya itu sendiri. Pada anaknya sendiri itu sangat kasihan. Mereka tumbuh, berkembang mungkin di lingkungan yang sebenarnya nggak cuma secara finansial, tapi secara mental, termasuk pendidikan untuk mengembangkan keluarga, membangun rumah tangga sebenarnya belum siap. Gitu. Tapi mungkin karena budaya, tekanan sosial, mereka kemudian memutuskan untuk berbondong-bondong segera menikah, akhirnya memiliki keturunan dan sebagainya. Gitu. Awalnya sih saya menganggap teori itu sebagai klise doang gitu. Tapi ketika saya beberapa tahun ada di sekolah yang menengah ke bawah seperti itu di pinggiran kota Surabaya, oh bener gitu. Memang nyatanya adanya. Karena ya memang faktanya kehidupan anak di sekolah itu mungkin nggak sampai 40%. Artinya kan sisanya ya mereka kembali pada keluarga. Artinya selain tanggung jawab sekolah itu juga ada tanggung jawab keluarga. Benar. Dan juga masyarakat sekitar kan. Pastinya. Sosialnya kan. Benar pastinya. Karena kan
juga kadang itu pergaulan itu kan juga terkait sosial itu. Benar-benar. Karena hematnya kayak gini, ketika siswa-siswi itu di sekolah katakan sudah dapat ini ya, pendidikan, pengarahan, pelatihan karakter gitu, hal-hal yang ideal lah pokoknya, yang bagus-bagus gitu. Ketika yang di rumah dan lingkungan gak support, seolah-olah anak itu setiap harinya akan menemui dimensi kehidupan yang berbeda dan bahkan bisa dikatakan bertolak belakang, sehingga bisa jadi si anak ini mengalami kebingungan mana yang harus saya konfirmasi sebagai sebuah kebenaran. Saya ngikut lingkungan orang tua, lingkungan rumah saya, atau yang sebenarnya ini gitu loh. Nah itu menurut saya itu. Jadi pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan di sekolah itu seolah nggak linear dengan kehidupan realnya di keluarga maupun lingkungan seperti itu. Problem dan bukan problem, PR-nya adalah, dan menurut saya ini nggak mudah bagi guru-guru yang berada di garda sekolah menengah ke bawah dan sekolah pinggiran, akan sangat struggle untuk menanamkan karakter bagaimana si anak ini terlatih dan terasah critical thinkingnya, filter untuk tentang moral, filter tentang ilmu pengetahuan ketika mereka keluar sekolah itu masih berfungsi atau enggak. Itu yang menurut saya menjadi struggle-nya nanti. Jadi berarti artinya kan meskipun sekolah itu pada akhirnya gratis, itu pun juga belum menyelesaikan persoalan. Karena dari siswanya itu sendiri pun meskipun sudah mendapatkan pendidikan gratis, belum tentu juga dia ada keinginan untuk menyelesaikan itu sampai tuntas gitu. Artinya kan kompleks sekali. Iya betul sih. Kalau melihat realitanya sekarang, kebijakan zonasi, subsidi SPP atau sekolah gratis itu ternyata tidak membidik pada akar masalahnya, gitu loh. Akar masalahnya itu bukan sebenarnya perkara sekolah gratis. Ya memang itu penting, tapi ibaratnya prioritasnya bukan yang utama, gitu loh. Tapi itu harus lah. Memang itu harus. Sekolah gratis memang harus. Gitu. Tapi kemudian tidak boleh lupa dengan persoalan yang lainnya. Gitu. Benar. Buktinya kayak gini. Katakan kemarin itu ada kebijakan tebus ijazah. Iya, iya. Ya tahu ya. Ini kota berarti. Kota. Akhirnya kami sadar betul wali murid kami itu bukan berjumlah sedikit yang masih belum mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Penundaan SPP, dan pada akhirnya ada kebijakan tebus ijazah itu adalah sebagai kebijakan yang selalu dinanti. Jadi karakter sebagai orang miskin dalam tanda kutip di sini sangat terlihat sekali. Nah itu kan juga problem juga sih. Artinya segala subsidi itu belum bisa berimpact ranah situ, gitu loh. Itu sih yang saya nggak paham. Bayangkan itu si anak sekolah swasta 3 tahun dia sekolah nggak pernah bayar. Ketika ditanya mengandalkan bantuan pemerintah lewat subsidi ijazah. Kemarin kami mengadu kepada salah satu lurah yang ada di Surabaya. Jadi ceritanya tahun ajaran kemarin itu Ibu Lurah ini datang ke sekolah kami untuk menitipkan salah satu warganya, karena kebetulan warganya ini sudah tidak memiliki orang tua dan hanya hidup dengan neneknya, gitu, dan punya satu saudara kakaknya cewek gitu, tapi dia itu masih OTW mau mandiri gitu. Nah di situ Bu Lurah ini dengan sangat proaktif membantu siswa tersebut, membantu anak tersebut, ya apa carane nggak putus sekolah gitu. Ya kami terima dengan segala bantuannya gitu. Jadi dari pihak kelurahan itu mensubsidi berapa persen, kami mensubsidi berapa persen gitu, untuk biaya pendidikannya. Nah kemudian
ternyata si anak ini bermasalah, nggak pernah masuk, bolos terus dikasih kesempatan terakhir itu suruh mengerjakan tugas dan sebagainya itu tidak diindahkan dan sebagainya dengan mohon maaf kami tidak menaikkan itu karena memang sangat dan Anda tahu ketika kami lapor kepada Bu Lurah tentang perkembangan peserta didik itu anaknya itu beliau itu juga curhat makanya kemarin itu Pak Wali Kota itu ngomong lek milih sekolah gue sing larang-larang gitu jangan yang mahal-mahal. Nanti kalau pas tebus ijazah itu kemahalan. Loh, itu berarti kan dari awal mindsetnya itu sudah digantungkan pada itu kan, gitu loh. Dan di sini saya sebagai salah satu orang yang masih mengiyakan atau masih setuju jika sekolah itu gratis, kok terlihat dientengkan gitu. Si anak itu juga enteng dan sebagainya lah. Ya mungkin apa sih barang gratis sendiri gitu ya. Misal kalau kamu jadi menteri pendidikan lah, apa yang pertama kali kamu rubah? Coba. Wah ini pertanyaannya berat ya. Kementerian Pendidikan kan sebenarnya kan lihat dari lembaganya pun sangat banyak ya, sangat banyak. Artinya sangat kompleks. Mas, tapi kalau kita spesifik langsung, kira-kira aturan apa yang bakal kamu buat untuk skup, karena kamu kan SMA ya, ya skup SMA lah. Kalau semua kan terlalu luas. Benar. Menurutku kebijakannya kayak gini. Zonasi itu kebijakan PPDB di zonasi itu sebaiknya ditingkatkan kualitasnya. Kualitas apanya maksudnya? SDM yang menjalankan sistem itu harus lebih jujur. Ya, integritasnya harus benar-benar ditingkatin gitu. Karena saya paham betul, semangat dari zonasi itu pemerataan. Mempertimbangkan aksesibilitas peserta didik, akses gurunya juga, karena secara tidak langsung guru juga di sistem zonasi kan. Guru-guru P3K itu kan kemudian yang lolos itu pasti akan dicarikan satuan pendidikan yang paling dekat dengan domisilinya. Semangatnya bagus, eksekusinya aja yang sering miss. Gitu. Nggak tahu kenapa yang seperti ini. Kemudian yang kedua, saya mungkin kurang lebih sepakat dengan adanya kurikulum merdeka ini, yang mana menghapus UN dan sebagainya gitu. Tapi mungkin ini kurikulum itu kan masih sangat belia gitu loh. Umurnya itu masih belum ada 5 tahun lah istilahnya gitu. Belum bisa lah kita itu memetik buahnya gitu. Ya itu menurut saya dilanjutkan aja yang kurikulum merdeka itu. Tapi ada beberapa keluhan. Yang pertama, menurunnya tingkat jiwa kompetensi dari siswa didik itu termotivasi. Nggak kayak zaman dulu kalau UN misalnya sinaunya gedu dan sebagainya gitu kan. Itu kan semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Nah, ada sebagian besar yang beranggapan seperti itu. Tapi kan kalau saya mempelajari ini ya kalau nggak salah ya yang saya pahami dari semangatnya kurikulum merdeka itu seharusnya motivasi belajar siswa itu tidak ditambahkan pada motivasi yang pragmatis seperti itu. Makanya yang sering saya dengar itu di kurikulum merdeka itu ya opo ceritane arek iku mau sadar long life learning. Pembelajaran sepanjang hayat. Jadi gimana caranya dari awal itu peserta didik itu sudah didoktrin istilahnya, sudah diisi dengan mindset gimana caranya menemukan motivasi intrinsik. Kamu tuh belajar tuh karena apa sih? Nah, makanya sekarang itu juga kayak gini loh. Guru-guru di era kurikulum merdeka itu selalu didorong untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya yang lebih kontekstual. Sehingga apapun itu mapelnya, guru harus hadir sebagai orang yang memberikan pencerahan betapa
bergunanya ilmu itu untuk menjawab problem ini yang diusahakan itu sangat kontekstual dan praktikal gitu loh. Nah kayak gitu sih. Menurut aku kalau misalnya sebagai Menteri Pendidikan yang kedua pemerataan kesejahteraan guru itu pasti. Entah mengapa itu kayak saya itu yang mungkin memang belum terlalu mendalami tentang kebijakan negara terhadap guru ya, tapi saya melihat itu kok kayak gini ya, totalitas pemerintah terhadap guru itu masih sangat setengah-setengah gitu loh. Gaji guru itu kalah sama BUMN, orang BUMN gitu loh. Padahal kalau kita lihat perspektifnya orang-orang tetangga kita Singapura misalnya kan, guru itu menjadi profesi yang nggak unpaid kan, maksudnya pembayarnya high paid gitu, maksudnya gajinya itu tinggi dan itu prestis gitu. Dan mereka juga sadar karena memang Singapura secara geografis yang mereka punya cuma SDM gitu loh. Ya kan makanya dia besar-besaran berinvestasi di situ. Tapi kan ya buktinya menghasilkan loh, investasi di SDM yang besar di Indonesia. Sepertinya masih agak setengah. 20% anggaran APBN itu sepertinya kok kayak apa ini terlalu kecil atau jangan-jangan efektivitasnya ini nggak terlihat gara-gara regulasi atau polisinya itu. Nah itu sih.